Ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ya Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Ya Yehuda, engkau ini seperti anak singa, telah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Engkau meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai datanglah Dia yang berhak atasnya, dan kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberikan keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu. Kiranya ia menolong orang-orang miskin. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah, sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah. Biarlah namanya tetap selama-lamanya, kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya, dan menyebut Dia berbahagia. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan yang bijaksana, semuanya Kau atur dengan lembut dan perkasa. Datanglah dan bimbinglah langkah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Ishak memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron. Hesron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason.
Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam. Rehabeam memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Yosafat. Yosafat memperanakkan Yoram. Yoram memperanakkan Usia. Usia memperanakkan Yotam. Yotam memperanakkan Ahaz. Ahaz memperanakkan Hizkia. Hizkia memperanakkan Manasye. Manasye memperanakkan Amon. Amon memperanakkan Yosia. Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Setelah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel. Sealtiel memperanakkan Zerubabel. Zerubabel memperanakkan Abihud. Abihud memperanakkan Eliakim. Eliakim memperanakkan Asor. Asor memperanakkan Sadok. Sadok memperanakkan Akim. Akim memperanakkan Eliud. Eliud memperanakkan Eleasar. Eleasar memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 4 keturunan dari Abraham sampai Daud, dan 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya, dan inilah yang menjadi nenek moyang dari Yusuf, ayah Kristus, dan melalui Yehuda inilah Yesus mendapatkan keturunannya. Saudara-saudari yang terkasih, tadi dikatakan dalam bacaan pertama, Yakub memberikan julukan kepada Yehuda. Dikatakan demikian, Yehuda, engkau ini seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Yesus berasal dari keturunan Yehuda, dan Yakub menggambarkan Yehuda itu seperti anak singa. Bukan singa yang loyo, tetapi singa yang gagah. Dan kita semua sebagai pengikut-pengikut Yesus juga diharapkan menjadi seperti singa. Menjadi seperti singa dalam hal apa? Dalam hal iman, dalam hal kekudusan dan kebenaran. Kita harus menjadi seperti singa, singa yang gagah. Karena itulah dalam kehidupan ini, kita harus bisa mengalahkan godaan-godaan nafsu dan kejahatan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semua, supaya kita sungguh-sungguh setia dalam iman, supaya kita juga berani untuk hidup benar, dan juga sungguh-sungguh untuk hidup dalam kekudusan. Tuhan pasti berikan kekuatan itu. Karena itulah dalam hidup ini kita pasti mampu untuk mengalahkan segala dosa, godaan yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan, yang bisa membuat kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman. Kita harus benar-benar hidup sungguh-sungguh dalam kekudusan, setialah di dalam iman, sehingga dengan demikian diharapkan kita bisa menjadi seperti singa. Yesus adalah singa.
singa yang mengalahkan dosa, yang mengalahkan maut. Demikian juga dalam hidup ini kita pasti diberikan kekuatan itu dan harus kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh dalam hidup ini, sehingga dengan demikian hidup kita bisa menjadi berkat sampai akhir hidup kita di dunia ini berakhir.